Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik dari media rilisfakta.com dan media wartarepublik.id. Hari ini Lukman Republik ada di Kecamatan Jenggala dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelayanan adminduk yang ada di Kecamatan Jenggala bersama Bapak Camat Jenggala, yaitu Bapak Syifa Beni SSTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Kegiatan sosialisasi dan pelayanan adminduk yang dilakukan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, apa target utamanya, Pak? Oke, terima kasih Pak Lukman. Jadi sebenarnya kegiatan hari ini adalah kegiatan penutup ya, kegiatan penutup sosialisasi pelayanan adminduk yang kita laksanakan rutin ya, sepanjang tahun 2022. Jadi ini adalah sosialisasi terakhir di tahun 2022 yang kita laksanakan pada hari ini. Targetnya kita sebenarnya adalah lebih kepada sosialisasi ya, informasi ya, menginformasikan kepada masyarakat tentang bagaimana sih pelayanan atau alur atau prosedur pengurusan pelayanan adminduk yang ada di desa dan kecamatan di Kecamatan Jenggala. Dengan adanya pelayanan sekarang ini masuk ke desa, yaitu berbasiskan elektronik, Pak, ya. Termasuk tadi saya mendengarkan informasi tentang tanda tangan elektronik juga. Betul. Apakah ada kendala terkait dengan masalah internet misalnya, Pak? Oke, betul. Jadi memang tidak ada sistem yang sempurna di dunia ini, Pak. Oke. Semua sistem pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau dulu ketika manual, kelemahannya adalah ketika pejabat yang bersangkutan tidak ada, sehingga kan membutuhkan waktu yang lama gitu kan. Tapi di sisi yang lain kalau dulu tidak terkendala dengan jaringan ya. Tapi ketika muncul sebuah inovasi tanda tangan elektronik, di satu sisi permasalahan terkait ketiadaan pejabat atau mungkin pejabatnya sedang posisinya di luar kantor itu bisa diatasi, sehingga dimanapun kami berada, dimanapun camat berada, dimanapun kepala desa berada, tanda tangan pelayanan kepada masyarakat bisa tetap jalan. Cuman di sisi yang lain juga ada masalah lain terkait dengan sistem ini, yaitu ketika listrik mati, jadi ketika pemadaman, ketika ada gangguan internet, ini seperti yang kita alami kemarin, itu sifatnya nasional malah kalau yang kemarin itu, sehingga pelayanan kita kepada masyarakat yang biasanya bisa cepat, dimanapun kita berada bisa dilayani, sehingga kemudian menjadi terhambat, menjadi kendala sih, seperti itu. Jadi memang tujuannya untuk memberikan servis terbaik kepada masyarakat. Pelayanan prima kepada masyarakat. Terima kasih, Pak, kesempatannya, Pak, ya. Terima kasih. Demikian wawancara media rilisfakta.com dan media Republik wartarepublik.id bersama Bapak Camat Jenggala, Bapak Syifa Beni SSTP. Sampai jumpa lagi dengan wawancara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Lukman Republik menyajikan sebuah informasi, yaitu tentang kegiatan sosialisasi pelayanan adminduk lah baku desa dan surat elektronik TTE di wilayah Kecamatan Jenggala pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 yang berlangsung di Cafe Murah Jenggala. Adapun yang hadir dalam kegiatan sosialisasi pelayanan adminduk lah baku desa dan surat elektronik yang berlangsung di Cafe Murah Jenggala kemarin hari Rabu 14 Desember 2022, di antaranya yaitu Bapak Camat Jenggala, Bapak Syifa Beni SSTP, kemudian Kasih Pelum Kecamatan Jenggala Bapak Asroh Joyo Widono SHMSI, kemudian Kasih PMKS, Kasih Transtip, Kasubag Perencanaan, Operator lah baku desa se Kecamatan Jenggala, dan Operator Simpeda Desa se Kecamatan Jenggala.
Camat Jenggawa Syifa Beni SSTP kepada media rilis fakta.com menyampaikan bahwasanya tujuan dari kegiatan sosialisasi pelayanan Adminduk Lah Baku Desa dan surat elektronik yang dilaksanakan rutin setiap 3 bulan, yaitu adalah untuk memonef dan melakukan pembinaan untuk operator pelayanan lah baku dan operator SIM peda se-Kecamatan Jenggawa. Dan yang kedua adalah untuk sharing pengalaman terkait pelayanan yang ada di desa, untuk menghimpun semua informasi permasalahan yang ada di desa dan mencari solusinya, mencari solusi bersama dengan duduk bersama berdiskusi seperti yang terlihat di video ini. Adapun sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi pelayanan Adminduk Lah Baku Desa dan surat elektronik di wilayah Kecamatan Jenggawa, yaitu yang pertama Bapak Ahmad Yani, operator Lah Baku Desa Kertonegoro, dan Bapak Amri, operator SIM peda Desa Wonojati. Terkait dengan pelayanan Adminduk berbasis IT, pelayanan masyarakat berbasis IT, Camat Jenggawa Syifa Beni SSTP menyampaikan bahwasanya pelayanan berbasis IT ini adalah untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat ketika pejabat tidak ada di tempat. Dengan pelayanan tanda tangan elektronik ini, maka pelayanan masih bisa dilayani meskipun tidak ada pejabat di tempat. Namun kendalanya yaitu adalah terkait dengan jaringan internet. Ketika ada pemadaman listrik, pelayanan pastilah terganggu, pastilah terhambat. Camat Jenggawa Syifa Beni SSTP kepada semua perangkat kecamatan dan operator desa menyampaikan, menghimbau agar betul-betul memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan prima kepada masyarakat. Dan ketika sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, jangan lupa untuk mengingatkan kepada masyarakat untuk membayar pajak, terutama pajak bumi dan bangunan PBB. Karena pajak inilah merupakan salah satu di antaranya sumber dana untuk membangun Kabupaten Jember. Demikian yang disampaikan oleh Camat Jenggawa Syifa Beni SSTP kepada rilis fakta.com. Sebagai narasumber, Bapak Ahmad Yani, operator Lah Baku dari Desa Kertonegoro, menyampaikan sebuah informasi bahwasanya aplikasi Lah Baku bukan hanya ada di desa, di rumah sakit besar juga menyediakan pelayanan aplikasi Lah Baku, seperti Rumah Sakit Kasih Ibu juga ada pelayanan Adminduk
KK, dan akte kelahiran, namun tetap melibatkan pihak desa, yaitu prosesnya di rumah sakit, sedangkan pengambilan KK dan akte setelah selesai tetap ada di desa. Demikian informasi yang disampaikan oleh operator lahan baku dari Desa Kertonegoro, yaitu Ahmad Yani sebagai narasumber kegiatan sosialisasi pelayanan admin lahan baku desa dan surat elektronik se-Kecamatan Jenggawa. Sebagai closing statement dari pertemuan diskusi pertemuan kegiatan sosialisasi pelayanan admin lahan baku desa dan surat elektronik di wilayah Kecamatan Jenggawa, Kasipelum Kecamatan Jenggawa, Bapak Asro Joyo Widono SHMSI sebagai pembawa acara mengharapkan kepada setiap desa pada pertemuan yang akan datang untuk bisanya menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di desa sekaligus membahas solusinya, sehingga operator yang ada di desa memahami tugas pokok dan fungsi yang ditugaskan oleh kepala desa masing-masing. Demikian informasi yang dapat Lukman Republik Media rilisfakta.com sampaikan kepada masyarakat tentang kegiatan sosialisasi pelayanan admin lahan baku desa dan surat elektronik di wilayah Kecamatan Jenggawa yang berlangsung pada hari Rabu 14 Desember 2022. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu tanda-tangan kebetulan pejabatnya ada di desa sehingga tidak bisa ditandatangani, padahal surat itu adalah surat penting, seperti contohnya adalah SPM. Orang mau melahirkan nunggu tanda tangan Pak Camat atau Pak Kades selak berojol dulu, tapi sekarang orangnya berangkat suratnya sudah selesai. Jadi itu barangkali ada pertanyaan atau masukan sharing dari teman-teman operator PTI atau operator lahan baku di 8 desa. Saya persilakan Pak Yani, ada masukan? Monggo Yani. Di Kertonegoro semua yang ada, yang penting di mejanya ada komputer. Saya sih aplikasi sudah, jadi tidak ada yang manual kecuali gangguan listrik, kecuali gangguan wifi, dan kayak kemarin tuh, kemarin itu memang nasional. Sebenarnya nasional kami dapat surat dari itu Mas Pak sehingga di Kertonegoro ini kita Kertonegoro biar mungkin di desa yang lain bisa. Si benda ini jangan disimpan sendiri oleh operator. Kasihkan pada teman-teman yang ada komputer di mejanya. Seandainya kita ada acara keluar, belum pelayanan sebetulnya tetap dilanjut. Caranya begini. Kecuali itu sebetulnya yang passwordnya pakai password checkdesk. Itu yang kita punya selain checkdesk ada yang punya Pak. Tetapi jangan, kalau yang punya password checkdesk jangan langsung diklik oleh Pak Kades. Kita klik dulu, lihat formatnya benar enggak. Kalau enggak gitu nanti risiko kalau ini salah. Pak Kades tidak klik. Kalau pas ini selain yang berkaitan dengan Pak Camat, ini tidak apa-apa berarti. Tapi kalau yang berkaitan dengan Pak Camat, berarti tidak SPM lama lagi. Karena tadi SPM sangat beruntung. Jadi tolong bagian yang punya passwordnya sekdes atau sekdes sekalipun, karena di awal-awal seperti itu kita nulis
surat keterangan usaha, surat kelahiran, maunya kita klik coba langsung di print atau di print. Ternyata yang keluar hanya yang bertanggung kepala desa, jabatan kepala desa, lalu nanti saya kosong. Nah, makanya di sana dulu pernah dikasih template ya dari Diskominfo, ada template ya. Template ini adalah untuk mengisi dulu di format Excel. Ini diisi dulu, kemudian di copy paste ke format Sempeda. SKU, kelahiran, itu harus diisi dulu ke template itu. Atau domisili lembaga, Pak, itu juga ada, kecuali domisili yang bersangkutan. Nah, kemudian di sini untuk labako yang jelas kalau memang satu orang yang mampu, Pak, saya yakin operator labako ya operator seperti yakin bos yang mampu. Makanya sama di desa kami, Pak, domi umat hasil dari meja saya itu di depan monitor PC, yang di samping itu monitor laptop. Waktu laptopnya nggak dipakai. Waktu itu pas Pak Sekjennya tidak ada. Saya ini mau klik, saya lihat dulu di format itu di laptop. Oh ini betul juga, baru saya klik. Datang lagi masyarakat Labako, Pak revisi kakak. Kalau monitornya satu untuk memproses, melayani dua aplikasi, kita kesulitan. Dia bisa cuma lama. Jadi kami ambil inisiatif sendiri, jaga kemungkinan kalau sekdesnya tidak ada. Tapi ingat, perlu dibaca dulu. Kalau yang berkaitan dengan tanda-tandanya juga di pasar juga di sana. Sudah punya tanda semua ya, operator Sempeda. Tandanya dari Diskominfo sudah ya. Untuk mengisi SK, untuk alarm dan lembaga dan sebagainya ada di sini. Dan itu copy pastinya tidak pakai klik kiri copy dan pasti tidak, harus Ctrl F, Ctrl V, Ctrl C, V itu ya, pakai itu. Nggak bisa kalau setelah di copy tidak ke format Sempeda, kita klik paste itu tidak bisa, harus pakai kontrol. Sementara sudah coba, mungkin yang lain bisa diambil. Terima kasih Pak Yani, ini masukan dari Pak Yani. Barangkali ada yang lain? Bapak Ibu yang lain ada masukan? Oke, bro. Polisi di sini saya sampaikan untuk titik surat pindah itu yang jadi pertanyaan kita sebagai operator TTI, saya dan Mafia, itu kebingungan di kolom SHBK. Mungkin yang operator TTI lain mungkin ada solusi pengisian kolom SHBK di nomor kedua, kolom bagian bawah itu diisi angka kalau misalnya. Nah, angka itu diisi mengikuti yang mana itu menjadi pertanyaan itu. Tapi kita inisiatif waktu itu Bapak untuk SMBK sementara ini kita isi di poin nomor 6. Takutnya kesalahan nanti di surat pindah itu kasih orang lain yang balik lagi nanti. Jadi mohon atau masukannya teman-teman di surat pindah itu nomor 2 kolom SMBK itu diisi apa, atau mungkin ada yang tahu baca. Ada yang bisa membantu memberikan tanggapan Mas Hendri barangkali atau Pak Yani? Enggak salah, bilang ini besar. Izin Pak Camat, kolom SHBK itu bisa diisi kode, kan itu kan status hubungan keluarga, ya SHBK. Kok sih dulu berarti nggak tahu bocor ya? Oh ya, dikosongi boleh. Nah, kalau pakai order ya pakai GF101 di kakakku. Jika istri itu pakai 03, jika anak 04. Nah, jadi karena di sana 01 suami itu sama dengan keluarga. 02 itu suami, tapi cara penulisan di F1 jangan pakai 02, harus 01, sehingga dia tidak jadi catatan di F101. Jadi surat pindah itu SHBK itu adalah status hubungan keluarga, anak-anak, istri-istri, kalau famili lain. Itu aja Mas.
kira sudah dijawab gamblang sama Pak Yani. Ini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan yang lain? Ya. Oke, monggo. Terima kasih waktunya. Terkait pelaksanaan pelayanan itu benar mendasar, apalagi administrasi pendidikan. Hendaknya teman-teman pelayanan ini dalam masa penjelasan tidak lupa untuk selalu melaksanakan SOP sebagai pengaman diri kita dalam pelayanan. Dan seperti contoh barusan itu juga kalau bisa ditambahkan SOP itu dan disampaikan dan diketahui pada seluruh desa di kecamatan sebenarnya. Jadi biar pelayanan terjadi pelayanan prima. Terkait kendala, biasanya semua itu ada kendala. Berarti sampai ke titik kendala. Kendala di kurangnya dokumen tadi ya. Mohon kadang-kadang ke balai desa yang membawa dokumen yang tidak lengkap. Kadang-kadang kasihan dilalui. Nah, langkah baiknya apa yang disampaikan Pak Camat tadi, wacana untuk WhatsApp, aplikasi WhatsApp segera dilaksanakan. Jadi biar terjadi pelayanan prima. Masalah tidak. Ini itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Subang pembicaraan dari SOP itu dari penting. Memang SOP itu sudah ditempel di masing di pelayanan. Siapapun akan bisa melakukan kegiatan karena sudah jelas alur dan sebagainya. Mudah-mudahan itu yang disampaikan tadi bisa memberikan satu kemudahan terkait dengan pelayanan yang ada di desa dan alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan lagi? Oke, ya, bukan pertanyaan saja Bapak. Untuk aplikasi Labako ini bukan hanya desa yang punya, tapi saya lihat di rumah sakit besar juga ada. Tetapi lewatnya masih desa. Artinya begini, kapan hari saya dapat proses KK itu saya lihat yang tanda tangan dan stempelnya rumah sakit kasih ibu. Jadi semua rumah sakit, kemudian saya tanyakan ke operator tersebut, ini apa bisa gitu Pak? Iya, semua rumah sakit sekarang sudah punya Labako, semua rumah sakit. Jadi bisa proses KK dan bisa proses akte kelahiran sendiri. Cuma yang ketik sana. Nah, kemudian bagian yang menyampaikan ke yang bersangkutan untuk persyaratan ini artinya kakak jadi yang kelahiran jadi itu kita. Jadi yang bersangkutan itu yang proses di rumah sakit ambilnya di desa, sudah di desa dan desa seluruh beritahu bahwa itu sudah jadi. Berkas sudah tidak ada. Berkasnya itu ada di rumah sakit. Nah ini saya ngomong tidak itu bagaimana sudah. Dan itu berbeda. Kalau desa dari kakak harus ada ini. Ternyata yang ada di Labako rumah sakit simpel dan haji. Ini sampai hari itu belum saya kasih tahu orangnya. Padahal tak baru itu. Ini bagus ini. Itu proses karena dan akhirnya jadi semua. Tidak pernah ditolak apa-apa enggak. Persoalannya simpel dan kayak di kita ya. Itu hanya beberapa. Mungkin nanti dari desa yang lain kalau jawabannya di Labako dengan ada norek nomor register yang dari Dukcapil itu kok rumah sakit sebenarnya ya dasarnya ini sudah memang semua rumah sakit dikasih aplikasi Labako oleh Dukcapil. Jadi itu Pak. Jadi proses kakak dan akhirnya lebih simpel. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dani informasinya. Kami juga belum mendapatkan info ya terkait dengan rumah sakit itu bisa ada aplikasi akses Labako ya. Baru hari ini saya mendapatkan informasi dari Pak Dani. Mudah-mudahan nanti segera ada informasi dari dinas pendidikan sehingga kita nanti bisa lebih tahu utamanya adalah dari desa. Biar yang mengajukan lewat rumah sakit juga tidak mengalami kendala atau menolak kalau ini karena itu memang sudah diperbolehkan oleh vendor begitu ya.
Oh gitu, sudah di tolong operator tersebut. Oh ya sudah, berarti semua rumah sakit sudah dikasih aplikasi lah. Ya tetap ke desa mas ya. Prosesnya tetap ke desa mas ya. Langsung. Iya, maksudnya yang prosesnya kan di rumah sakit. Kemudian, oh, berarti yang masukkan ke rumah sakit. Oh, iya. Iya, iya. Iya. Oke, terima kasih Pak Yani, Mas Tuhan. Nanti kita diskusi dengan dulu terkait dengan info-info yang mungkin kita ini belum ada. Ada pertanyaan lagi, teman-teman semua? Kalau tidak ada, pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas atensi pendengar semua. Dengan pertemuan hari ini, suasana menjadi hidup, suasana menjadi ganyang ya, apalagi dua pemateri yang sangat luar biasa ini, dan pertemuan ke depan ini juga berdiri dan harapan kami semua desa, semua operator yang ada di desa ini bisa menyampaikan permasalahan sekaligus solusi juga permasalahan lain, sehingga operator yang ada di desa ini memahami tugas pokok dan fungsi yang sudah ditugaskan oleh kepala desa masing-masing. Saya kira itu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa turur like, subscribe, and comment. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.